hari ini Keren melaksanakan seminar bertemakan Breast Cancer Early Detection Save Lives. Wow, Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? sudah terlihat, Kak. Oke, kita mulai di sini. Jadi di sini ada 6 outline yang akan dijelaskan secara singkat untuk meningkatkan informasi kita semua mengenai kanker payudara. Oke, kita mulai dari penyebab dan gejala kanker payudara. Oke, yang pertama sebenarnya apa itu kanker payudara? Kanker payudara ini tadi sebenarnya Sheila juga udah jelasin, yaitu kanker pada jaringan payudara yang disebabkan karena pertumbuhan abnormal pada sel jaringan payudara. Pertumbuhan abnormal ini sebenarnya bisa juga menyebabkan kanker-kanker lain. Jadi sel itu sebenarnya akan ada memiliki pertumbuhan-pertumbuhan untuk apakah itu untuk mengobati sel yang rusak atau melakukan pertumbuhan sel. Tetapi apabila terjadi pertumbuhan abnormal, sel ini akan memiliki kelainan, apakah dia akan membesar atau merusak sel-sel yang lain sehingga akan menyebabkan tumor maupun kanker, termasuk di dalamnya kanker payudara. Kanker payudara ini juga termasuk salah satu kanker terbanyak pada perempuan selain kanker dinding leher rahim. Berikut adalah prevalensi kanker payudara di dunia. Berdasarkan data dari World Health Organization, pada tahun 2020, terdapat 2,3 juta wanita yang terdiagnosis kanker payudara. Dan kanker payudara ini juga telah menyebabkan sebanyak 685.000 kematian secara global. Di Indonesia sendiri, kanker ini adalah kanker terbanyak, padahal di Indonesia ada kanker paru-paru, kanker serviks, dan penyakit kanker lainnya, tetapi kanker payudara ini menduduki peringkat pertama, bahkan mencapai 6,6% dari total kasus kanker baru di Indonesia pada tahun 2020 saja. Kemudian untuk patofisiologi, sebenarnya patofisiologi kanker payudara ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, mutasi genetik tadi. Mutasi ini adalah kerusakan DNA yang menyebabkan terjadinya mutasi gen yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya paparan terlalu lama dari hormon estrogen atau hormon peningkat pertumbuhan sel pada wanita, tetapi pada pria juga ada. Kemudian juga terdapat adanya DNA prokanker. Misalnya seseorang yang telah memiliki riwayat kanker payudara sebelumnya, kemudian dia akan diwariskan, yaitu warisan dari DNA cacat ini. Ada 2 jenis gen prokanker yang paling utama pada kanker payudara. Yang pertama si BRCA1 dan BRCA2. 2 gen ini adalah apabila dia ini diturunkan, seseorang itu akan lebih beresiko terkena kanker payudara. Kemudian selanjutnya kerusakan imun. Nah, apabila imun itu gagal untuk menyerang DNA yang rusak tadi, kan apabila DNA-nya rusak, DNA itu akan tumbuh sehingga menjadi sel-sel kanker tersebut kan. Apabila imun kita gagal untuk membunuh sel kanker tersebut atau sel yang rusak tersebut, maka sel kanker itu akan berkoloninya itu akan lebih banyak dan membentuk sebuah populasi sehingga menyebabkan kanker dan juga tumor. Kemudian setelah kita mengetahui, untuk penyebabnya sebenarnya penyebab itu hanya terjadi apabila terjadi kerusakan pada sel. Cuma nanti ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kanker payudara tersebut. Akan kita jelaskan ke depannya. Jadi, gejala-gejala kanker payudara ini biasanya setiap orang itu bisa berbeda. Bahkan, beberapa orang tidak memiliki gejala apapun. Jadi waktu udah diperiksa, tiba-tiba dia udah ada aja kanker payudara. Padahal sebelumnya dia tidak memiliki gejala apapun. Tetapi gejala yang paling sering bisa dilihat misalnya terdapat benjolan di payudara atau ketiak. Karena di sini merupakan saluran limfa juga. Kemudian adanya penebalan dan pembengkakan pada payudara. Kemudian bisa terdapat iritasi pada kulit payudara, dan juga dapat keluar cairan berwarna dari puting, apakah itu cairan kuning, kemudian menuju coklat, bahkan darah. Kemudian, tetapi cairan ini selain dia merupakan gejala kanker payudara, pada beberapa kasus dia juga menunjukkan adanya infeksi. Kemudian selanjutnya adanya kemerahan atau pengelopasan kulit pada puting payudara. Jadi akan terbentuk seperti lapisan kulit jeruk. Kemudian terdapat luka yang tidak sembuh-sembuh.
juga ada perubahan ukuran atau bentuk payudara. Ini tidak terjadi pada semua orang karena misalnya pada remaja pertumbuhan payudaranya memang belum sempurna, jadi kadang ukurannya bisa berbeda. Kemudian adanya rasa sakit pada daerah payudara. Tapi kita memerlukan catatan bahwa gejala tersebut juga dapat muncul pada kondisi selain kanker. Tetapi misalnya kita udah merasa ada beberapa gejala atau banyak dari gejala ini kita rasakan, lebih baik kita memeriksakan diri ke dokter. Nah, ini adalah gejala kanker payudara berdasarkan dari Kemenkes. Ini mungkin bisa diakses juga gambarnya. Kemudian faktor risiko. Faktor risiko ini yang pertama wanita. Wanita itu sangat tinggi faktor risikonya daripada laki-laki. Kanker payudara juga banyak ditemukan pada usia 50 tahun ke atas. Nah, karena kita sudah menopause. Kemudian juga memiliki faktor risiko bukan berarti pasti akan terkena kanker itu. Tetapi ketika kita sudah memiliki faktor risiko, kita udah wanti-wanti untuk lebih menjaga diri sebelum kita lebih beresiko lagi terkena kanker payudara. Dia ada dua jenis resiko. Yang pertama resiko yang dapat diubah, kemudian yang tidak dapat diubah. Untuk yang dapat diubah berarti kita dapat menguranginya dari perilaku kita sendiri. Misalnya, faktor-faktor risiko tidak banyak melakukan olahraga, sehingga menyebabkan si overweight atau berat badan berlebih, dan juga obesitas. Kemudian menggunakan pengobatan hormon, khususnya hormon estrogen dan juga progesteron, apalagi orang yang menggunakan pil-pil KB itu, pil KB oral khususnya, itu akan meningkatkan kedua hormon tersebut, dan itu sangat berisiko untuk memiliki kanker payudara. Kemudian selanjutnya merokok dan konsumsi alkohol. Sebagaimana kita ketahui, dua zat ini, si rokok dan alkohol ini sebenarnya merupakan faktor risiko dari seluruh penyakit, ya kan? Jadi memang hidup sehat itu sangat penting dilakukan. Kemudian sayangnya di sini ada juga faktor risiko yang tidak dapat diubah, sehingga dia memang udah ada di diri kita dan kita itu tidak bisa melakukan apapun untuk hal tersebut. Yang pertama penuaan. Nah, penuaan maksudnya kita akan meningkat terus usia kita. Kemudian untuk mutasi genetik. Ini khususnya untuk orang-orang yang memiliki keturunan atau saudaranya atau neneknya, orang tuanya memiliki mutasi genetik ini, yaitu si faktor prokanker tadi, BRCA1 dan juga 2. Kemudian riwayat reproduksi, misalnya terlalu cepat mengalami menstruasi, misalnya umumnya orang 12 tahun, 13 tahun, dia dari 9 tahun sudah mengalami menstruasi. Ketika orang cepat menstruasi dan lambat menopausnya, dia kan berarti jenjang waktu dia terekspos hormon estrogen itu semakin lama. Nah, ekspos hormon ini juga akan menyebabkan resiko tadi, peningkatan kanker payudara. Kemudian terdapat riwayat kanker payudara sebelumnya. Sebelumnya kita mungkin udah pernah kena, udah diobati, kemudian kena lagi. Nah, maksudnya kita udah pernah kena, kemudian diobati, sehingga selanjutnya kita memiliki riwayat kanker payudara lagi. Atau penyakit-penyakit payudara lain. Kemudian riwayat terapi radiasi. Nah, terapi radiasi ini sebenarnya selain dia membunuh sel, dia juga akan menyebabkan adanya kelainan juga pada sel-selnya. Kadang-kadang bisa juga menyebabkan mutan, sel mutan. Kalau kita nonton X-Men kan ada mutan kan, manusia mutan. Nah, di sini di sel kita juga ada namanya mutan sel. Itu sel-sel kita akan bermutasi sehingga dia itu aneh dibandingkan dengan sel-sel normal lainnya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin saya mau lebih ringan ya. Jadi nanti saya ada tayangan tapi mungkin saya lebih bercerita ya karena tentang hal-hal yang hal ihwal tentang kanker payudara sudah diceritakan dengan lengkap ya oleh Mbak Dr. Intan ya, Mbak Intan. Jadi mungkin saya akan lebih menceritakan pengalaman saya. Jadi tadi sudah diperkenalkan bahwa saya Dwini Handayani, dosen ya Fakultas Ekonomi Bisnis dan Indonesia. Kegiatan saya banyak gitu ya. Tetapi saya sebetulnya kaget juga ya ketika didiagnosa. Nah, mungkin saya cerita bahwa di akhir Agustus 2020 saya itu ada rasa sakit.
di payudara. Nah, kalau kita tuh mens gitu ya, menstruasi biasanya kan agak kembang-kembang gitu ya, sakit gitu. Nah, ini agak di luar sakit yang biasanya gitu. Nanti terus saya berpikir ya udah deh periksa aja gitu. Saya konsultasi ke teman saya yang dokter, katanya oh itu bukan apa-apa, kalau sakit gitu ya, itu biasanya bukan breast cancer gitu. Jadi saya tunggu dulu gitu ya beberapa minggu setelah selesai mens, dan kemudian sakit itu nggak hilang gitu. Akhirnya saya memutuskan ya dengan konsultasi dengan teman saya itu tadi, ya udah periksa aja ke dokter bedah onkologi. Sebetulnya bukan karena curiga apa-apa, tapi karena ini kan Agustus 2020 tuh udah era COVID ya. Jadi saya berpikir daripada ntar kalau harus tes ntar pindah lagi dokter, jadi kan meminimalkan pergi ke rumah sakit. Jadi saya langsung saja periksa ke dokter bedah onkologi. Bahkan ketika antri di ruang dokter itu saya melakukan Zoom gitu ya, jadi narasumber gitu ya, webinar gitu. Jadi saking saya nggak ngerasa itu saya apa-apa, tapi terus dokter ketika periksa mengatakan, Bu, saya mau biopsi gitu ya. Jadi mungkin beliau sudah punya kecurigaan ya, tetapi beliau kan kalau belum pasti ya, tegak diagnosis pasti belum menyampaikan, oh ini kanker gitu. Tapi beliau menyuruh saya biopsi. Nah biopsi itu kalau zaman dulu kan operasi besar. Kalau zaman sekarang itu kita cukup menggunakan yang namanya core needle biopsi. Jadi kayak operasinya pun itu hanya bius lokal ya, datang terus kemudian kalau udah biusnya hilang gitu ya, enggak melek sih, kita melek gitu ya. Sederhana sekali gitu dan tidak sakit. Jadi pulang tuh rasanya nggak kayak ada apa-apa gitu. Santai, akhirnya tibalah pada waktu hari pembacaan patologi anatomi. 1 hari setelah saya ulang tahun. Jadi saya dapat kado. Dan katanya dokter itu, Bu, ini adalah kanker. Wah, begitu. Tentu saya sebagai seorang perempuan ya, kaget sekali ya dengan itu, karena saya rasanya sih hidup saya itu bukan yang aneh-aneh. Saya nggak merokok, saya nggak minum alkohol, saya olahraga. Seminggu itu minimal 3 kali, jalan itu 5 kilo. Jadi saya namanya power walk ya, jalan lebih cepat karena saya nggak bisa lari. Lalu saya tidur, ya mungkin agak malam ya, kalau kita banyak pekerjaan ya pasti sama ya, sama adik-adik suka SKS kan ya, sistem kebut semalam gitu ya, kerjanya sampai malam gitu ya. Tetapi ternyata saya kena kanker, dan saya tuh waktu itu sangat terpukul ya ketika mendengar ya, saya menangis, dan untungnya ditungguin suami. Saya terpukul karena sebetulnya sedih ya. Kakak saya itu juga meninggal karena kanker, tapi kankernya kanker tulang, beliau laki-laki, dan kami itu hanya 2 bersaudara. Nah, jadinya kan rasanya saya membayangkan gimana saya mau memberitahu ayah ibu saya. Kebetulan ayah ibu saya itu walaupun masih udah sepuh ya, tapi masih ada gitu. Jadi saya berpikir gimana memberitahu orang tua saya gitu. Jadi ya sudahlah, saya berpikir oke, cek dulu yang benar, baru kalau sudah yakin gitu ya. Karena tadi Mbak Intan kan mengatakan ada stadium lah, ada penyebarannya. Nah, saya ini kanker yang jenis apa gitu. Kemudian saya melakukan oh ya, tadi ya rasa sakit tadi ya, saya ingat karena ini penting sekali. Jarang ya orang yang punya rasa sakit di payudara itu mendapat tanda rasa sakit ya, karena biasanya hanya 10% yang mendapatkan tanda rasa sakit di payudara yang sebetulnya itu kanker. Jadi umumnya rasa sakit itu timbul setelah agak stadium awal. Nah, ini jadi pentingnya sadari ya, nanti kita cerita lagi sadari. Oke, periksa, kemudian PET scan dan sebagainya untuk melihat penyebarannya sampai mana, ukurannya seperti apa, itu menjadi penting untuk nanti proses pengobatannya. Saya full memutuskan untuk medis, gitu ya. Saya nggak berpikir untuk yang lain-lain, karena kalau dipikir-pikir kalau medis itu semua sudah terukur, dosisnya dan untuk jenisnya itu sudah diukur. Sebetulnya walaupun kita tahu bahwa yang obat-obatan yang digunakan di medis itu ya juga dari herbal, tapi kan sudah diukur. Jadi dosisnya itu sudah disesuaikan dengan
ya jenis kankernya tadi. Oke, baik, balik lagi ya. Tadi akhirnya sudah PET scan dan ternyata saya alhamdulillah stadium 1. Jadi itu buat saya ini I'm lucky gitu ya, because saya itu Agustus, bukan Agustus ya, Februari itu sebetulnya sudah melakukan mamogram, sudah melakukan sadanis, periksa klinis, jadi ke dokter, MCU dan sebagainya, itu bersih. Ini bayangkan, Agustus ada stadium 1. Ukurannya belum 2 cm. Jadi itu Allah tuh memberi, sayang sekali pada saya ya, memberi warning, walaupun saya itu memang dikasih hadiah tadi ya, itu. Jadi ternyata saya masih stadium 1 dan kemudian saya tuh di ambang batas antara kemo atau tidak. Jadi rejim pengobatan tuh ada 3 sebetulnya. Tadi operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Nah, saya masih stadium 1. Walaupun dalam 8 bulan itu bisa ada kanker ya, artinya sebetulnya pasti ganas sekali. Stadium 1 masih memutuskan apakah nanti akan kemo dan sebagainya. Ada namanya pemeriksaan namanya Mammaprint. Nah, itu di Indonesia belum ada. Jadi kebetulan asuransi saya itu bisa membayarkan pemeriksaan itu. Jadi diperiksa apakah saya itu harus kemo atau tidak. Nah, dan ternyata memang saya harus kemo. Jadi saya berbeda dengan yang lain ya, melakukan operasi masektomi ya, masektomi dan kemoterapi. Nah, mungkin banyak bertanya, Bu, stadium 1 loh, Bu. Itu kan masih kecil ukurannya, belum kemana-mana, kenapa masektomi? Nah, ini balik-balik pentingnya sadari tadi, bahwa tadi masih stadium awal dan ternyata memang jenisnya ganas sekali secara kimiawinya gitu. Jadi kalau diambil hanya sedikit gitu ya, itu mungkin beresiko. Jadi akhirnya di masektomi, tapi karena saya stadiumnya awal, kulit payudara saya masih bagus. Jadi dibuatkan lagi payudara oleh dokter, namanya angkoplasti. Setelah tadi dibersihkan semua ya kankernya ya dengan mengambil isi dari payudara tadi, kemudian saya melakukan kemoterapi yang sifatnya sistemik, artinya dia membersihkan sel-sel jahat yang ada di seluruh tubuh yang mungkin baru-baru mau muncul dan sebagainya, kayak direjuvenasi ya gitu ya, kemoterapi yang semua orang tahu itu berat sekali gitu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada dari Kak Kenri Yuniarti. Selamat siang Kak, tadi ada menyinggung mengenai menyusui sangat penting agar tidak terkena kanker payudara. Namun bagaimana dengan anak perempuan yang tidak bisa memiliki anak atau mandul, dan juga perempuan yang mengalami stres sehingga ASI-nya tidak keluar sama sekali? Oke, mungkin bisa dibantu dari Kak Intan terlebih dahulu, silahkan Dokter Intan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang tadi itu, bagaimana perempuan yang tidak bisa memiliki anak? Ya, sebenarnya mereka itu lebih beresiko untuk terkena kanker payudara. Kenapa? Karena sebenarnya waktu seseorang itu hamil, hormon estrogennya itu akan semuanya dipinjam ke perutnya gitu. Jadi hormon-hormon estrogen yang ada di payudara, di tempat lainnya akan fokuskan ke perut, tujuannya untuk agar bayi kita itu bisa memiliki nutrisi yang baik gitu ya. Nah, kemudian saat seseorang menyusui, beberapa sel-sel yang memiliki DNA kanker atau sel-sel yang rusak itu semua akan luruh melalui ASI. Nah, gitu ya. Jadi, apabila seseorang tidak mandul atau dia itu tidak bisa memiliki anak gitu kan, semua hormon estrogennya itu nyangkut di payudaranya aja gitu, sehingga memang itu dapat meningkatkan risiko mereka terkena kanker payudara. Tetapi mungkin bisa diatasi dengan pemeriksaan rutin tadi ya, maksudnya misalnya orang biasa, orang yang memiliki anak dan lain sebagainya itu karena telah kurang satu resikonya, mereka mungkin pemeriksaannya lebih rutin lagi atau mengurangi lagi resiko-resiko lainnya setidaknya seperti itu.
Kemudian untuk perempuan yang mengalami stres sehingga ASI-nya tidak keluar, sebenarnya ASI itu selalu keluar ya. Tetapi misalnya kondisi-kondisi saat ibu itu sedang stres, ASI itu tidak lancar keluarnya. Jadi bukan berarti tidak keluar sama sekali gitu. Jadi misalnya walaupun dia keluar sedikit, dia itu sel-sel yang rusak tadi tetap luruh gitu. Sebenarnya kan ASI ini asalnya dari hormon prolaktin gitu. Estrogennya menyingkir, jadi prolaktinnya lebih banyak. Jadi walaupun dia misalnya ASI-nya sedikit, estrogennya sebenarnya sudah berkurang karena dia setidaknya ada usaha dari menyusui itu. Cuman yang berbahaya di sini adalah stresnya itu, karena sebenarnya fisik kita dan psikis kita itu berhubungan. Jadi apabila kita stres, itu akan mempengaruhi sel-sel di fisik kita juga. Sehingga waktu kita stres itu akan tumbuh resiko-resiko penyakit lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Intan. Mungkin sedikit koneksi di saya yang kurang baik. Oke, semoga tadi sudah terjawab juga. Mungkin dari Dokter Dwini juga mau menambahkan, silahkan. Mbak Dwini, jangan pakai gelar ya. Oke. Oke, tadi mungkin saya nambahin ya, kalau dia nggak bisa punya anak ya, sebenarnya estrogen itu nggak hanya sekedar yang berasal dari kandungan kita ya dan sebagainya, tetapi juga dari lemak gitu. Itu mengapa kita itu nggak boleh obesitas. Jadi saya tuh sampai sekarang katanya overweight masih, jadi harus mengurangi berat badan karena saya sendiri ya sampai saat ini saya sudah remisi, artinya sudah bersih dari kanker 1 tahun. Nah, saya masih harus minum obat, jadi saya harus minum obat selama 5 tahun ya, dan juga suntik ya, suntik 3 bulan sekali. Ada yang suntik tiap bulan untuk mengurangi si hormon tadi karena kebetulan kanker saya itu sensitif terhadap hormon. Jadi disuntik itu untuk kandungan saya supaya nggak memproduksi hormon tadi ya, sehingga saya menjadi menopause ya, dan kemudian minum obat selama 5 tahun untuk mengurangi paparan hormon tadi yang berasal dari lemak, karena di tubuh kita itu lemak itu pun menghasilkan hormon. Jadi macam-macam sih, mungkin tadi Adik Intan udah menjelaskan mengenai pemicunya dan jenis-jenisnya. Jadi seperti itu Mbak Sheila. Jadi emang harus hidup sehat ya, nggak cuma buat kanker payudara ya, buat kanker yang lainnya, tetapi hormon itu juga ada di dalam tubuh kita, tidak hanya di yang kewanitaan itu tadi. Itu mengapa laki-laki juga bisa kena juga. Gitu Mbak Sheila. Ya. Mbak Sheila, please ya. Oke. Oke. Ya, Mbak Dini. Oke, terima kasih Mbak Dini. Jadi kita teman-teman harus tetap jaga kesehatan, tidak cuma untuk kanker payudara, tapi untuk semuanya ya, untuk kehidupan juga, untuk semua mungkin kanker-kanker yang mungkin muncul, tapi yang pasti harus positif mindset juga ya, supaya kita nggak stres, nggak terlalu kepikiran juga. Kita langsung masuk juga, ini pertanyaan dari Kak Danik Purwandari. Izin tanya, rasa sakit seperti apa di payudara yang merupakan standar awal kanker payudara? Bila rasa sakit tanpa benjolan, apakah juga merupakan stadium 1 kanker payudara? Biasanya rasa sakit ini munculnya kapan? Setelah atau sebelum menstruasi? Bisa dibantu dari Mbak Dini dulu. Silakan Mbak Dini. Oke, makasih. Jadi sebetulnya ya kalau rasa sakit nanti Dokter Intan ya, Dia Intan ini yang menambahkan. Jadi rasa sakit yang muncul, rasa sakit yang kebetulan saya rasakan waktu itu muncul memang tiba-tiba saja dan kebetulan pas mens gitu. Tetapi ketika menstruasi hilang gitu ya, itu tidak hilang gitu. Nah, sebetulnya kanker payudara itu kalau udah ada rasa sakit, itu jadi hanya 10% yang merasakan rasa sakit di stadium awal. Sisanya itu stadiumnya kalau udah stadium 4. Jadi biasanya ketahuannya karena bentuk payudaranya sudah berubah, putingnya masuk, ada keluar tadi ya, ada ruam, ada keluar darah dan sebagainya. Jadi itu tanda-tandanya. Nah, biasanya yang rasa sakit itu justru itu udah stadium akhir, biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai nunggu rasa sakit.
gitu. Jadi kita periksa, gitu ya, periksa, tidak usah menunggu rasa sakit. Jadi kalau kita mau bilang stadium 1, 2, 3, 4 itu tergantung udah nyebar atau belum, ukurannya berapa, begitu. Stadium 1 ukurannya masih kecil, stadium 2 ukurannya masih udah besar sedikit, tetapi ada penyebaran sedikit ke jaringan terdekat, gitu. Stadium 3 lebih besar dan sebagainya. 4 itu baru udah misalnya ke organ yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kapan atau kalau rasa sakit yang kayak mens itu belum itu bukan belum tentu itu bukan tanda-tanda kanker payudara, tetapi bisa saja gitu kayak dari saya gitu. Mungkin dari saya itu ya. Oke, terima kasih Mbak Dini. Memang waktu saya kontrol itu terakhir katanya kalau kita ada rasa sakit mungkin itu hanya baru tumor ya, tapi kalau misalnya dia kanker itu katanya nggak ada rasa sakit. Apakah betul ya? Oke, mungkin dari Dokter Intan juga mau menambahkan. Oh ya, terima kasih. Mungkin yang tentang rasa sakit tadi udah dijelasin ya sama Kak Dini. Jadi sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk stadium itu kan dia ada beberapa caranya. Tapi kalau menurut standar dari kedokteran dia kan ada TNM system gitu kan. Yang pertama ada CT atau si tumornya itu, berapa ukurannya, di mana lokasinya gitu kan. Kemudian ada node atau kelenjar, node sekitar bening gitu kan. Apakah dia telah menyebar atau tidak. Kemudian ada M, metastasis gitu ya. Kemudian kalau untuk kanker payudara ini kan dia ada beberapa stadium. Nanti yang stadium 1 dia itu misalnya tumornya itu dia ukurannya lebih dari 2 cm. Kemudian tidak ada penyebaran pada kelenjar getah beningnya gitu. Untuk yang stadium 2 ini juga dibagi ke beberapa, dia ada 2, ada 2A dan juga 2B. Di sini diameter tumornya itu bisa mencapai 2 cm, tetapi tidak lebih dari 5 cm. Jadi bisa jadi 3, 2,5 gitu. Dan dia juga belum menyebar ke titik-titik pembuluh kelenjar limfa tadi yang ada di ketiak, karena itu adalah kelenjar limfa yang paling dekat gitu kan dengan payudara. Kemudian dia tidak ada tanda-tanda tumor gitu pada kelenjarnya. Kemudian selanjutnya ada stadium 2B. Nah, kalau di sini dia diameternya masih sama, tadi lebih dari 2 cm dan kurang dari 5 cm. Tetapi untuk penyebaran titik-titiknya telah menyebar di bagian aksilari tadi. Dan juga diameter tumornya belum, dia itu sudah mulai menyebar. Kemudian ada stadium 3. Di sini dia udah mulai benjolannya itu udah lebih dari 5 cm. Dan juga ada persebaran di kelenjar getah bening di ketiak dan juga getah bening lain. Jadi cuma bukan ketiak aja, tapi di sekitar payudara. Kemudian baru ke stadium 4. Nah, di sini baru yang sangat berbahaya gitu. Yang Kak Din tadi bilang beberapa orang dia nggak merasa apa-apa, waktu udah dicek rupanya udah stadium 4 gitu kan. Dia itu udah bahkan menyebar ke organ-organ lainnya di sekitar payudara dan di tubuh lainnya. Misalnya tulang, otak, mungkin paru-paru yang paling dekat ataupun hati. Itu sih, tapi misalnya sistem TNM ini memang harus ada beberapa kriterianya masing-masing, nanti bisa dicek gitu. Mungkin itu Kak untuk jawabannya. Oke, terima kasih Kak Intan ya. Semoga tadi sudah terjawab juga. Nah, ini kita masuk lagi pertanyaan dari Kak Astri Ella Ditami. Izin bertanya Kak, apakah radiasi dari handphone yang diletakkan di saku baju misalnya gitu ya, dapat menyebabkan kanker payudara? Dan bagaimana cara memilih pakaian yang baik, pakaian dalam yang baik agar terhindar dari kanker payudara? Apakah ini mempengaruhi atau tidak sebetulnya ya? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dwini dulu. Oke, kayaknya sih kalau radiasi rasanya enggak ya, enggak tahu ya. Kayaknya sih tidak ya. Kalau handphone ditaruh di di kantong gitu, kayaknya itu bukan penyebabnya. Tapi enggak tahu ya. Nanti kalau di masa depan mungkin ditemukannya itu belum diteliti sih. Rasanya sih belum ada jawaban. Tapi kalau ternyata kalau pakaian dalam gitu ya, pakaian dalam itu ya yang nyaman lah gitu ya. Karena pakaian dalam itu bukan penyebab pemicu kanker ya, kecuali mungkin gesekan, terus itu segala macam mungkin ada ya, Kak Intan ya, mungkin Kak Intan bisa cerita. Tetapi artinya yang nyaman. Pakaian dalam itu bukan penyebab kanker payudara tadi. Oh ya, tadi stadium.
stadium itu digunakan untuk pengobatan gitu ya. Jadi kalau kita tuh jangan nanti kalau ada yang kena sakit terus stadium 4 terus ciut banget, jangan, karena banyak ya beberapa teman saya stadium 4 itu dengan kemoterapi saja terus lalu dengan lain-lain tadi itu sembuh. Nah, itu untuk itu ya. Jadi stadium tadi saya sama Mbak Intan ya itu cerita tentang itu hanya supaya kita tahu ya bahwa kalau di awal tuh lebih mudah gitu ya, karena jangan stadium itu jangan menjadi patokan terus kemudian terus jadi saya sebentar lagi akan berpulang, tetapi itu adalah banyak kok yang bisa sembuh gitu. Itu saya ya tadi BH dan celana dalam dan sebagainya itu bukan pakai yang biasa saja. Pakai Oke, kawat juga nggak apa-apa kok. nggak apa-apa ya semuanya ya, tidak berpengaruh. Terima kasih Mbak Dwini. Mungkin dari Kak Intan juga mau nambahkan, silahkan Kak. Oh ya, terima kasih. Tadi udah ya, sebenarnya Mbak Dwini Udah udah ya? jelasin ya. Yang tadi sebenarnya nggak ada pembuktian radiasi itu menyebabkan kanker, bahkan semua kanker ya. Mungkin ini karena sebenarnya belum ada pembuktian. Kenapa? Karena kan smartphone dan lain sebagainya yang mempunyai radiasi itu kan dia masih 10 tahun ke belakang gitu, belum terlalu lama. Jadi penelitian tentang hal tersebut belum bisa dibuktikan. Jadi untuk sekarang jawabannya apakah misalnya kita menaruh di kantong baju gitu akan meningkatkan risiko dari kanker payudara? Jawabannya itu tidak. Gitu. Kemudian selanjutnya yang untuk ukuran tadi, kayak Kak Dwini bilang tadi, walaupun kita memakai bra ke waktu tidur atau di waktu-waktu lainnya, atau yang bagian ketat gitu kan, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan risiko kanker payudara. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu akan menjepit saluran limfa kita sehingga akan meningkatkan risiko. Tapi kalau misalnya pembuktian secara ilmiah itu belum ada. Tapi misalnya kalau untuk memakai pakaian dalam itu tentu saja yang nyaman ya. Sebenarnya ada beberapa ketentuan cara memilih pakaian dalam yang baik. Nanti bisa dicek aja, banyak juga di internet gitu. Misalnya apakah ukuran cupnya atau bagaimana seketat apa gitu kan. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Intan ya. Semoga sudah terjawab juga. Nah, ini kita akan masuk lagi pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita menutup sesi panel kita. Ada dari Kak Zerak ya. Apakah mereka yang sering makan ayam negeri meningkatkan resiko terkena kanker payudara? Karena setahu saya ayam ternak disuntik hormon estrogen. Ya, silahkan dari Kak Intan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, sebenarnya ini juga belum pernah dengar juga ya tentang hormon disuntik ayam itu. Sebenarnya mereka ada beberapa kekurangan kalau misalnya hormon itu ayam itu kita makan kan. Karena ayamnya itu nggak sehat, waktu kita makan itu memang kurang bergizi gitu. Beberapa hal yang misalnya makanan-makanan itu yang mengandung hormon, ada beberapa penelitian yang menunjukkan itu ada gangguan pada kesehatan reproduksi. Misalnya yang kayak meningkatkan pubertas gitu kan pada anak perempuan atau mempercepat menstruasi. Kemudian ada karena waktu ayam itu disuntik hormon estrogen berarti kan dia dipaksa untuk cepat besar atau gendut gitu kan. Karena dia dipaksa sehingga dia itu kurang sehat dan dia bahkan untuk dirinya sendiri kurang sehat waktu kita makan itu akan membuat pengurangan kemampuan imun kita gitu. Bahkan misalnya waktu dia dipaksa sehat karena dia dipaksa besar karena imun dia nggak kuat, waktu misalnya udah masuk bakteri di dalam tubuh ayam tersebut, waktu kita makan E. coli itu juga tertelan pada kita. Ada sih sebenarnya misalnya konsumsi ayam itu dapat konsumsi yang ini ya ayam berhormon tadi mempercepat menstruasi. Cuman kami belum baca juga sebenarnya penelitian yang menunjukkan pengaruh penggunaan hormon pada ayam itu terhadap kanker payudara. Mungkin itu sih, kecuali pada menstruasi lagi ya. Iya, terima kasih Kak Intan. Pastinya nih Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir ya tetap mengkonsumsi jangan terlalu berlebihan ya segala sesuatu tepat pada porsinya. Oke, nah ini